Tegas. Menurutku itu kata yang paling pas untuk menafsirkan kepemimpinan era Pak Prabowo ini. Meskipun masih baru 100 hari kerja, tapi aku sudah bisa menilai Pak Prabowo ini sebagai orang yang tegas. Tidak cuma Pak Prabowo, tapi para menterinya juga. Salah satunya Menteri Pertanian Bung Amran Sulaiman. Pasti kalian sudah pernah mendengar namanya dan sudah mulai meraba-raba, oh ini yang ini nih, kayak gitu, ya kan? Juga tidak boleh impor sebelum semua hasil pertanian singkong kita itu terserap seperti susu. Program konyol. Banyak yang konyol ternyata. Yang saya dengar dari dia pangkas. Kami luar biasa Bapak Presiden. Beliau tegaskan berantas korupsi. Rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat. Halo teman-teman perspektifku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa seputar dunia perpolitikan tanah air. Dan masih menyambung sama informasi pertama, kali ini aku ingin mengajakin kalian menunjukkan lagi ada gebrakan baru yang dilakukan oleh Menteri Pak Joko Widodo. Menterinya Pak Prabowo Subianto. Kami mengeluarkan kesepakatan dan keputusan. 1. Harga singkong Rp1.350 per kilo. Yang kedua, yang boleh impor singkong dan seterusnya, tapioka dan seterusnya, itu harus persetujuan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Tidak boleh masuk kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Ketiga, juga tidak boleh impor sebelum semua hasil pertanian singkong kita itu terserap seperti susu. Itu 3 keputusan penting kita. Dan itu kita sudah sepakat, saudaraku, sahabatku, itu perintah Bapak Presiden adalah bagaimana mengawal petani, menjaga petani. Nah, ini gebrakan barunya dari Bung Amran Sulaiman, teman-teman, Menteri Pertanian, yang mana beliau melarang impor singkong. Nah, bicara soal impor-mengimpor, ini ada, aku pengen ngajakin kalian untuk sejenak mundur ke belakang gitu ya. Ini ada pernyataan Bung Amran waktu itu yang sempat menggegerkan kita semuanya, membuat takjub maksudnya. Itu karena beliau ini menggagalkan mengetahui membongkar korupsi ya, yang melibatkan orang-orang dalam, sampai ujung-ujungnya dipecat. Rin, lo kalau tahu kisah menteri ini waktu ngebongkar kasus korupsi berjamaah di Kementerian Pertanian, lo pasti bakal merinding banget. Dan percaya bahwa ternyata mafia itu ada. Bahkan Menteri Pertanian itu sampai harus naik taksi tanpa pengawalan untuk bertemu dengan pelakunya. Kayak agen mata-mata gitu lah. Wow, ternyata ini bener ya? Kok bisa beliau tahu? Jadi tanpa pengawalan gitu, Ri, waktu ketemu pelakunya? Iya, ini bener banget. Jadi baru-baru ini Menteri Pertanian Amran Sulaiman diwawancarai di program televisi Kick Andy. Nah, pada saat itu beliau menceritakan bagaimana dirinya bisa memecat satu kantor karena ketahuan menerima jatah dari seorang oknum. Kalau menurut aku, beliau ini berani banget. Jadi pada saat itu Indonesia mengalami masa panen jagung, Red. Nah, otomatis jagung di pasaran kan sangat banyak. Tapi ada oknum yang tiba-tiba melakukan impor yang nilainya triliunan rupiah. Wow, jadi ini secara nggak langsung tuh menghancurkan harga pasar kan? Nah, bener banget. Bayangin aja, petani yang tadinya bisa ngejual dengan harga 3.000, itu jadi 1.000 rupiah. Dan kerugiannya mencapai 40 triliun. Dan itu semua adalah kerugian orang yang miskin. Beliau nggak terima, langsung didatangi ke bosnya. Nah, tapi harus menyamar dulu jadi orang biasa, naik angkot dan ketemu langsung ke bosnya. Dan di situ Pak Amran berbincang-bincang menggunakan triknya dan langsung skema ini terbongkar. Beliau langsung memecat satu kantor tanpa pandang bulu, dan ini mengungkapkan keberanian Pak Amran sebagai pemimpin dalam Kementerian Pertanian. Kami luar biasa Bapak Presiden. Beliau tegaskan berantas korupsi, tidak boleh kompromi pada mafia. Ini luar biasa pesan beliau. Saya sudah beritahu semua teman-teman kalau Anda melakukan yang tidak terpuji, korupsi, solusi, pasti kami tindak. Yang tindak bukan saya, sistem. Jadi meritokrasi. Anda bersalah, harus dihukum. Nah, ini dia pernyataan dari Bung Amran dan juga penjelasan Bung Amran ini pernah membongkar korupsi besar, teman-teman.
yang sampai triliunan ya waktu itu kalau nggak salah. Makanya nggak heran ketika Bung Amran ini menurut Pak Hashim salah satu menterinya Pak Prabowo Subianto yang disayang, jadi kesayangan gitu. Karena sama gebrakannya sama dengan Pak Prabowo itu sama. Apalagi kalau soal korupsi sangat tegas sekali akan memberantas korupsi. Tuh bahkan sampai nyamar tadi upaya untuk membongkar ini semuanya. Bayangin dong. Ini tuh sangat sejalur dengan pemikiran itu sama dengan Pak Prabowo Subianto yang konsisten banget untuk memberantas korupsi. Pak Prabowo mengatakan, oke Budiman, oke menteri-menteriku, timbalah air supaya bak itu penuh. Timbalah air supaya bak itu penuh. Timbalah air dari sumur supaya bak penuh. Aku urus juga orang yang selama ini membuat itu nggak penuh. Yaitu apa? Yang bocorin di sebelah-sebelah sana tuh. Kita orang nimba sebaik mungkin tidak akan pernah penuh karena selalu ada yang bocorin. Nah, itu dipentungi juga kira-kira gitu lah. Itu saya optimis. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya kita nimba. Ya itu nggak ditindak, ya tidak akan pernah penuh. Itu nggak ada alasan optimis. Saya alasan optimis karena analogi yang perintah untuk kami menimba air dan memenuhi bak itu dengan air itu sama kerasa dengan perintah pada APH, aparat penegak hukum, agar yang bocorin itu juga ditindak. Sejauh ini persepsi dan serangan termasuk ke saya juga ya, bukan hanya ke Pak Bro Budiman ini, bahwa kita mendukung Pak Prabowo dulunya begini, apa kita masih tetap berharap bahwa ada konsistensi dari Pak Prabowo, terutama bagi Budiman yang ada di dalam. Konsistensi dalam maksud apa? Dalam persoalan-persoalan itu tadi, bahwa seorang Prabowo adalah orang yang sangat memperhatikan masalah kemanusiaan, orang-orang miskin, anti korupsi dan segala macam. Karena kan masih ada kelompok di luar ini. Kawan-kawan kita. Itu akan selalu ada. Saya pikir Ya. kita tidak perlu mempermasalahkan eksistensi mereka. Mereka ada bagian dari demokrasi. Ya. Saya kira nggak ada masalah kritik-kritik itu. Tapi jika mau dijawab apakah pilihan kita, pilihan saya lah sebenarnya, itu adalah tepat. Saya nggak mengatakan tepat atau nggak tepat. Saya nggak mengatakan ini relevan. Ini pilihannya relevan. Itu yang saya tanya. Pertanyaannya sebetulnya itu tadi. Ya, ini pilihannya relevan. Ya. Ini sangat relevan. Tepat waktu, tepat ruang, dan tepat materi. Ruangnya tepat, waktunya juga tepat. Ya, ketika selain kita harus mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor lama, juga kita menghadapi kemungkinan lahirnya kemiskinan baru yang dilahirkan oleh faktor-faktor baru. Sekonsisten apa Pak Prabowo di mata Mas Budiman? Saya konsisten apa? Kalau bicara fakta, ya faktanya adalah sejak saya mendukung beliau tahun lalu, ya rasanya intonasinya tidak berubah, kosakatanya tidak berubah, emosi dalam pengertian feelingnya tentang apa yang dikatakan tidak berubah. Sejak saya bertemu Pak Prabowo Juli 2023 sampai hari ini tanggal 29 Januari 2025, tidak ada yang berubah. Dan ketika saya ikut pertama kali rapat kabinet paripurna, maupun juga ketika pembekalan di Magelang, saya melihat ketika beliau memimpin rapat, saya belum pernah jadi menteri, jadi kurang tahu, nggak bisa bandingkan dengan siapapun. Rasanya beliau selalu meletakkan persoalan itu di dalam kerangka berpikir strategis, secara global, kemudian dikerucutkan menjadi regional, dikerucutkan menjadi nasional, ya, strategis, operasional, taktis, mungkin nggak masuk teknis. Yang masuk teknis urusan menteri-menteri, yang taktis dan teknis urusan menteri-menterinya. Oke, ini pendapat dari Bung Budiman mengenai seberapa konsistennya Pak Prabowo dalam memberantas korupsi. Dan ini tadi Bung Budiman itu mengatakan kalau sangat yakin sekali, apalagi dengan mendengarkan ucapannya Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang itu sama, bahkan dari intonasinya, terus dari ketegasannya soal pemberantasan korupsi ini. Dan itu pun yang dilakukan oleh para menterinya. Jadi seperti contohnya Menteri Amran Sulaiman tadi, seperti itu teman-teman. Makanya gak heran dong ketika ada menteri nih yang satu tujuan, satu visi misi dengan Pak Prabowo Subianto, dia jadi kesayangannya Pak Prabowo. Tapi bukan lantas kemudian semua menteri ini tidak jadi kesayangan, itu bukan.
ternyata tetap saja kinerjanya bagus-bagus kok menterinya Pak Prabowo ini. Program konyol. Banyak yang konyol ternyata. Yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol. Program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang di sini. Ada yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Proyek Strategis Nasional atau PSN diinstruksikan oleh Pak Prabowo untuk dievaluasi. Nah, ini diinterpretasikan oleh lawan-lawannya Pak Prabowo dan Jokowi ya. Ini adalah satu momentum akan terjadi perpecahan antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Karena dianggap PSN ini adalah warisan dari Jokowi. Apa benar begitu? Oke, saya akan menanggapinya. Jadi yang namanya PSN itu ya memang mesti harus dievaluasi. Karena apa? Kita sama-sama tahu PPATK pada tahun 2024 juga sudah menemukan ya dari total anggaran PSN ya yang ratusan triliun itu ya totalnya ya itu 34% sampai 36% itu uangnya larinya kemana? Ke mafia, ke ASN ya, bahkan ke politisi, ke partai ya. Itu sudah ditemukan loh. Itu harusnya dibongkar itu oleh PPATK alirannya. Tetapi itu kan mandek kemarin. Belum dibongkar, tapi ini akan jadi bola salju. Karena gini loh, PSN ketika sudah dijadikan status oleh pemimpin, oleh presiden, ini mafia-mafia, biong, ya oligarki dan lain-lain udah pasti akan mengambil keuntungan. Contohnya penguasaan lahan. Di mana ketika nanti akan dibangun di atasnya lahan tersebut proyek strategis nasional, ya secara undang-undang kalau itu HGB kan itu mesti dibayar oleh negara. Minimal 2 juta per meter. Nah, ini kan bagi para mafia tanah ya, bagi para pemain dalam arti bandit ya, partai busuk, ya, politisi busuk, ASN ya, aparatur pemerintah mau ada di dinas dan kementerian yang berkaitan dengan itu ladang cuan. Makanya harus dievaluasi. Nah, ketika ini dievaluasi, ini akan banyak membuat perlawanan nggak? Tidak. Pasti ada perlawanan. Karena status quo, orang-orang yang tadinya sudah melakukan rencana busuknya pasti akan tersingkir. Terus apa hubungannya dengan ini jadi momen perpecahan antara Prabowo dengan Jokowi? Ya enggak ada. Udahlah, dia udah nyatu. Susah. Mau pakai cara apapun kalian mengadu domba mereka nyatu. Orang ini berkelanjutan kok. Ini menarik teman-teman. Ketika tadi ada Pak Hashim, adiknya dari Pak Prabowo Subianto, mengatakan ternyata ada program-program konyol yang pada akhirnya ini dihapus oleh Pak Prabowo Subianto gitu. Tapi kemudian jangan habis ini menyudutkan Pak Jokowi yang mengatakan program konyol, teman-teman. Jangan seperti itu. Karena apa? Kita kan masih belum tahu ya program apa aja gitu. Memang ada beberapa evaluasi, contoh seperti PSN yang memang dievaluasi oleh Pak Prabowo Subianto, yang kemudian orang-orang itu menggiringnya mengatakan kalau ini salah satu hal yang meyakinkan atau mempertebal hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang kian hari kian retak seperti itu. Jangan seperti itu. Ini sangat memecah belah, teman-teman. Karena faktanya ketika adanya evaluasi PSN ini, Pak Joko Widodo itu menanggapinya dengan happy kok. Beliau itu malah mengatakan seperti ini. Ya nggak apa-apa, berarti kalau memang itu perlu dievaluasi nggak apa-apa, itu malah bagus. Perlu untuk dievaluasi ke depannya seperti apa. Malah seperti itu kok responnya. Jadi gimana? Kalian masih mau menggiring opini kalau itu suatu bentuk celah untuk memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ingat kata Bung Rusan ini, mereka itu sudah nyatu. Nah, makanya kalau anak-anak kita mau dijadikan tentara, ya disiapkan. Nggak ada anaknya angkatan darat, masuk angkatan darat, sekarang nggak ada. Bahkan ada polisi masuk angkatan darat masuk AU. Ya sesuaikan dengan psikologinya. Kalau nggak nanti feel-nya nggak ada, Pak. Kita biarkan saja anak kita itu
berjalan sesuai dengan kriterianya. Jangan kita orang tua cawe-cawe. Nanti dia nggak akan jadi apa-apa, Pak. Kalau mau dijadikan taruna saja bisa. Oh, jadi letnan. Kita semua senang. Oh, anak kita letnan. Tapi feel-nya nggak ada. Oke. Nantinya nggak akan jadi apa-apa. Biar aja. Kita sayang sama anak, tetapi tidak seperti itu. Disiapkan yang baik. Menjadi pemimpin yang baik, saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri, selalu menjaga disiplin. Dan saya tekankan mereka harus selalu di tengah-tengah rakyat, harus selalu bersama rakyat, membangun. Jadi TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Masih menyambung sama ketegasan yang aku maksud di awal tadi teman-teman. Jadi selain ketegasannya dari menteri ya, menterinya Pak Prabowo Subianto, ini ada ketegasan juga dari Pak Prabowo tadi juga ada ya, ketika akan menghapus program konyol tadi. Kemudian ada lagi ketegasan dari Panglima TNI yang menghimbau kepada anggotanya untuk tidak cawe-cawe dalam perekrutan anggota TNI. Bahkan beliau tadi mengatakan kalau ini terus dibantu kayak gini ya, kalau terus istilahnya memberikan jalan mudah untuk anaknya atau kerabatnya untuk ikut masuk gitu ya, ini mereka nggak akan jadi apa-apa gitu. Biarkan mereka berusaha sendiri sesuai dengan kemampuan mereka, jangan kok ikut dicawe-cawein seperti itu. Yang kemudian itu ditanggapi juga oleh Pak Prabowo Subianto, ditanggapi dalam artian memberikan pesan juga gitu ya, memberikan pesan kepada para TNI dan Polri untuk menjaga tanggung jawab yang sudah diberikan oleh rakyat. Bahkan beliau mengatakan, katanya TNI dan Polri ini digaji oleh rakyat, jadi jangan mengecewakan kewajiban mereka atau istilahnya kepercayaan masyarakat kepada mereka, seperti itu teman-teman. Gimana kalau menurut pandangan dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.